Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaviana Ramsyah dengan NIM 152.111.513.057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah keamanan informasi dengan modul 28. Adalah lab modul 28. Lab ini yaitu mengenai penanganan insiden dengan tujuan menerapkan pengetahuan tentang prosedur penanganan insiden keamanan untuk merumuskan pertanyaan tentang skenario insiden yang diberikan. Dengan latar belakang atau skenario yaitu tanggapan insiden keamanan komputer telah menjadi bagian penting dari organisasi manapun. Proses penanganan insiden keamanan dapat menjadi rumit dan melibatkan banyak kelompok berbeda. Suatu organisasi harus memiliki standar untuk menanggapi insiden keamanan dengan benar. Analisis keamanan harus dilatih untuk memahami apa yang harus dilakukan dan juga harus mengikuti semua panduan yang digariskan oleh organisasi. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu organisasi membuat dan memelihara kebijakan penanganan respon insiden komputer. Publikasi khusus NIST 861R2 secara khusus dikutip dalam topik ujian Understanding Cisco Cybersecurity Operations dengan instruksi skenario pertama, yaitu investasi agen worm dan distribute denial of service atau DDoS, yaitu skenario ini tentang perusahaan investasi kecil milik keluarga, organisasi, hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. Pada Selasa pagi, worm baru dilepaskan dan menyebar sendiri melalui media yang dapat dilepas, dan dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka Windows Share. Saat worm menginfeksi host, ia menginstal agen DDoS. Selama beberapa jam setelah worm mulai menyebar sebelum tanda tangan antivirus tersedia, organisasi tersebut telah mengalami infeksi yang meluas. Perusahaan investasi tersebut telah memperkerjakan tim kecil ahli keamanan yang sering menggunakan model berlian dalam penanganan insiden keamanan. Dalam lab ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu tentang persiapan, deteksi dan analis, penanganan pemberantasan dan pemulihan, dan yang terakhir yaitu aktivitas pasca insiden. Dalam lab ini kita diinstruksikan untuk merumuskan pertanyaan dalam 4 hal tersebut. Untuk persiapan, rumusan pertanyaan yang telah saya buat yaitu, akankah organisasi menganggap aktivitas ini sebagai insiden? Jika ya, kebijakan organisasi mana yang dilanggar oleh aktivitas ini? Pertanyaan yang kedua yaitu, tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah insiden semacam ini terulang kembali atau untuk membatasi dampaknya? Kemudian rumusan pertanyaan untuk bagian deteksi dan analis yaitu, prekursor insiden apa jika ada yang dapat dideteksi oleh organisasi? Akankah ada prekursor yang menyebabkan organisasi mengambil tindakan sebelum insiden terjadi? Lalu pertanyaan berikutnya yaitu, indikator insiden apa yang dapat dideteksi oleh organisasi? Indikator apa yang menyebabkan seseorang berpikir bahwa suatu insiden mungkin telah terjadi? Pertanyaan berikutnya yaitu, alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk mendeteksi insiden khusus ini? Lalu pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana tim memprioritaskan penanganan insiden ini? Untuk rumusan pertanyaan bagian penahanan, pemberantasan, dan pemulihan adalah, pertama, strategi apa yang harus diambil organisasi untuk mengatasi insiden tersebut? Mengapa strategi ini lebih disukai daripada yang lain? Pertanyaan berikutnya adalah, alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk menanggapi insiden khusus ini? Pertanyaan berikutnya adalah, personel mana yang akan terlibat dalam proses penahanan, pemberantasan, dan atau pemulihan?
Berikutnya yaitu sumber bukti apa jika ada yang harus diperoleh oleh organisasi. Bagaimana bukti akan diperoleh? Pertanyaan berikutnya yaitu di mana ini akan disimpan dan berapa lama harus dipertahankan. Untuk bagian terakhir yaitu aktivitas pasca insiden, rumusan pertanyaan yang telah saya buat yaitu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden serupa? Pada skenario 2 yaitu akses tidak sah ke catatan penggajian. Pada skenario berikut yaitu tentang rumah sakit berukuran sedang dengan beberapa kantor satelit dan layanan medis. Organisasi ini memiliki lusinan lokasi yang mempekerjakan lebih dari 5.000 karyawan. Karena besarnya organisasi, mereka telah mengadopsi model CSIRC dengan tim tanggapan insiden terdistribusi. Mereka juga memiliki tim koordinasi yang mengawasi tim operasi keamanan dan membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Pada Rabu malam, tim keamanan fisik organisasi menerima telepon dari administrator penggajian yang melihat orang tak dikenal meninggalkan kantornya, beralih ke lorong, dan keluar dari gedung. Administrator telah membiarkan workstation-nya tidak terkunci dan tidak dijaga hanya selama beberapa menit. Program penggajian masih masuk dan di menu utama seperti saat dia meninggalkannya. Tetapi administrator memperhatikan bahwa mouse tampaknya telah dipindahkan. Tim tanggap insiden telah diminta untuk memperoleh bukti terkait insiden tersebut dan untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Tim keamanan memperhatikan model rantai pembunuh dan mereka memahami cara menggunakan database Paris untuk lapisan perlindungan ekstra. Mereka telah mengalihkan sebagian staf ke MSSP untuk pemantauan 24/7. Pada skenario ini juga terdapat 4 bagian yang harus dirumuskan sebuah pertanyaan. Berikut adalah rumusan pertanyaan dari saya untuk bagian persiapan. Pertanyaan pertama yaitu apa yang akan organisasi anggap aktivitas ini sebagai insiden? Jika iya, kebijakan organisasi mana yang dilanggar oleh aktivitas ini? Pertanyaan berikutnya yaitu tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah jenis insiden ini terjadi atau untuk membatasi dampaknya. Pertanyaan untuk bagian deteksi dan analisis yaitu prekursor insiden apa jika ada yang dapat dideteksi oleh organisasi? Akankah ada prekursor yang menyebabkan organisasi mengambil tindakan sebelum insiden terjadi? Pertanyaan berikutnya yaitu indikator insiden apa yang dapat dideteksi oleh organisasi? Indikator apa yang menyebabkan seorang berpikir bahwa suatu insiden mungkin telah terjadi? Pertanyaan berikutnya yaitu alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk mendeteksi insiden khusus ini. Lalu pertanyaan terakhir yaitu bagaimana tim memprioritaskan penanganan insiden ini. Untuk bagian penanganan, pemberantasan, dan pemulihan, pertanyaannya adalah strategi apa yang harus diambil organisasi untuk mengatasi insiden tersebut. Mengapa strategi ini lebih disukai daripada yang lain? Pertanyaan berikutnya yaitu alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk menangani insiden khusus ini. Lalu berikutnya yaitu personel mana yang akan terlibat dalam penahanan, pemberantasan, dan pemulihan. Sumber bukti apa jika ada yang harus diperoleh oleh organisasi. Bagaimana bukti akan diperoleh. Dan pertanyaan terakhir yaitu di mana itu akan disimpan, berapa lama harus dipertahankan. Lalu bagian terakhir yaitu aktivitas pasca insiden. Pertanyaan yang saya rumuskan yaitu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden serupa. Sekian presentasi modul 28 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.